Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Pradana. Saya dari kelas A119 NPM 028. Di sini saya akan melakukan simulasi ataupun akan melakukan praktek terkait penolongan pertama. Di sini saya akan menerapkan 6 penilaian, yaitu yang pertama penilaian keadaan, penilaian dini, penilaian fisik, riwayat dari korban, dan juga yang kelima adalah terkait pemeriksaan secara berkala, dan yang terakhir adalah pelapor. Di sini yang langkah pertama adalah penilaian keadaan. Penilaian keadaan nanti di sini kita melihat korban secara langsung, apakah di sekitarnya itu ada beberapa benda atau beberapa lingkungan di sekitarnya yang mungkin bisa membahayakan kita selaku penolong dan juga selaku korban. Yang selanjutnya, apabila memang di lingkungan sudah aman, selanjutnya ke tahap yang kedua, yaitu penilaian dini. Di sini kita bisa melakukan yang pertama adalah kita memastikan apakah korban ini korban dari trauma ataupun dari kasus medis. Kalau bisa dilihat dari sini, korban tidak sadarkan diri, secara otomatis dia mengalami kasus trauma. Yang selanjutnya, dengan kondisi yang tidak sadarkan diri, langkah pertama adalah yaitu memeriksa detak nadi. Detak nadi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita lihat bisa di pergelangan tangan, akan tetapi lebih baik kita bisa mengeceknya dengan nadi yang paling terbesar, yaitu ada di bagian leher atas. Kita bisa cek. Baik, ternyata untuk nadi masih normal. Dan yang tahap kedua adalah pengecekan nafas. Pengecekan nafas kita bisa menggunakan dengan teknik LDR, yaitu lihat, dengarkan, dan rasakan. Baik, untuk tahap yang kedua yaitu nafas juga normal. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya kita bisa mengecek, yaitu terkait penilaian fisik. Penilaian fisik bisa kita lakukan yaitu dengan melihat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tapi sebelumnya kita untuk memperlancar proses pernapasan dari korban, karena memang nadi dan juga nafasnya normal, kita bisa sedikit angkat kepala ataupun dagunya dikeataskan. Kalau memang di sini tidak ada orang, kita bisa menggunakan alat. Di sini saya menggunakan semacam ganjal ini untuk bisa mengangkat bagian tengkuk dari korban. Baik, di sini kita meletakkan dagu agak ke atas dan untuk kepala agak ke bawah. Itu untuk memperlancar proses pernapasan. Yang ketiga adalah penilaian fisik. Penilaian fisik di sini kita lihat untuk korban ini adalah kasus trauma kecelakaan. Dan di sini ada beberapa luka, yaitu ada luka bocor di kepala, ada beberapa memar, dan juga robek di bagian kaki. Nah, untuk yang kita tangani pertama yaitu adalah pada bagian bocor pada kepala, dikarenakan di sini terdapat organ intim yang memang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke riwayat dari korban. Nah, riwayat dari korban ini karena memang korban posisinya tidak sadarkan diri, itu kita bisa tanyakan setelah kita nanti evakuasi untuk ke rumah sakit. Nah, setelah itu tahap yang kelima adalah tahap nanti untuk pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan secara berkala ini setelah kita evakuasi ke rumah sakit, kita harus memeriksa kurang lebih 5 menit sekali. Itu untuk memeriksa terkait kesadaran dari pasien sendiri. Yang terakhir adalah proses pelaporan. Proses pelaporan ini kita
rangkum dalam sebuah catatan kita, di mana untuk di dalam pelaporan kita harus melaporkan terkait siapa identitas dari korban tersebut dan seperti apa kejadiannya dan seperti apa nanti untuk kronologi ataupun keadaan dari korban. Dari tadi untuk detak nadinya itu untuk normalnya 60 sampai 90 kali dalam 1 menit. Terus untuk proses napasnya tadi juga 12 sampai dengan 20 kali dalam 1 menit. Nah, itu harus kita catat, dan luka-luka apa saja ataupun apa yang diderita dari korban. Seperti tadi bocor di dalam kepala, terus ada luka-luka memar sekaligus luka robek di bagian kaki dan juga tubuh. Nah, itu bisa kita laporkan nanti untuk data kita di PMI ataupun di rumah sakit. Mungkin itu yang dapat saya simulasikan untuk pertolongan pertama kali ini dengan korban yang tidak sadarkan diri atau dengan kasus kecelakaan dan juga ataupun kasus trauma. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hendrik Pradana dari kelas A119 NPM 028. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.